Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini diberikan kesehatan, yang lain sakit di rumah sakit. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dalam urusan dan rezeki, sehingga hidup di dunia menjadi berkah. Pertama, kebaikan, mendapatkan pahala berlipat ganda yang akan membawa kepada kebaikan, membawa kepada akhirat nanti dengan masuk ke dalam surga. Di dunia sukses, sehat walafiat, mati husnul khotimah, dan di akhirat nanti masuk surga tanpa hisab. Insya Allah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mari mengaji Al-Quran, metode 3T, tajwid, terjemah, dan tafsir. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus, surah ke-10 ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Afala tadhakkarun. Dalam ayat ini, ilmu tajwid yang pertama berkaitan dengan gunnah, dengung, disebut gunnah musyaddadah. Gunnah, dengung, musyaddadah, tasdid. Nah, hurufnya ada dua, nun dan mim. Ketika bertasdid, satu huruf mati, sukun, satu huruf hidup, fathah, maka dibaca dengan dengung, ditahan dua atau tiga huruf. Ayat ini diawali dengan inna. Nah, inna. Kemudian di tengah ayat ada mim bertasydid, summa, summa. Jadi ini dimudahkan dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran ada yang bertajwid warna. Nah, ini dengan tajwid warna, maka kita bisa mengenal dengan mudah cara membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Nah, ada yang berwarna pink. Nah, ini menunjukkan hukumnya guna musyaddadah dibaca dengan dengung. Inna, summa. Nah, berikutnya yang dibaca dengan dengung guna itu ada yang disebut dengan ikhfa, di mana nun sukun atau tanwin, fathatain kah atau kasratain atau domatain bertemu huruf yang masuk kategori ikhfa. Di antaranya dalam ayat ini ada huruf fa dan sya. Nah, ini dua huruf S. Kalau Indonesia huruf S satu huruf, kalau bahasa Arab, di sini ada perbedaan huruf S. Yang pertama fa ini ujung lidah bertemu gigi atas. Fathisu. Sedangkan sya yang kedua ini sya. Sya. Jadi ujung gigi, ujung lidah bertemu ya lebih di atasnya gigi atas. Sya. Sya. Bertemu dengan langit-langit ya. Sya. Sya. Jadi di sini berbeda keluar suara fa dengan sya. Nah, di sini keduanya
dibaca dengan dengung. Ayyamin thumma, ayyamin thumma. Kemudian yang kedua, min syafi'in, min syafi'in. Nah, dibaca dengan dengung dan samar. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan guna ini ada nun sukun bertemu ba. Nah, ini ada hurufnya biru. Nunnya berubah menjadi huruf mim, mim sukun, nun sukun menjadi mim. Nah, ini disebut dengan iqlab. Iqlab karena bertemu ba. Nun bertemu ba-nya. Satu saja rumusnya, nun sukun bertemu ba. Sehingga dibaca mim ba'di, mim ba'd. Nah, kemudian berkaitan dengan mat panjang pendek bacaan ada mat tabi'i, ada alif didahului fathah, ya sukun didahului kasrah, ada waw sukun didahului dhammah. Jadi itu ciri dibaca dua harakat. Ya sukun didahului kasrah, alladzi, alladzi. Nah, za, zi, zu ini juga tempat keluar hurufnya, makhrajnya ujung lidah ini bertemu dengan ujung gigi atas. Za, zi, zu sama dengan sa, fi, su. Alladzi, dua harokat tentunya bacaannya. Alif didahului fathah, ayyamin, ayyamin. Nah, ini contohnya alif didahului oleh fathah. Pada waw didahului dhammah, fa'buduhu, fa'buduh. Nah, ini dibaca dua harokat. Kemudian akhir ayat ini ya nun berbaris fathah, tadzakaruna dibaca wakaf. Wakaf arid sehingga disebut mat arid li sukun. Silakan mau baca satu alif atau dua harokat, bisa juga dua alif atau empat harokat, dan bisa juga tiga alif atau enam harokat. Afala tadakkarun. Bisa satu alif. Afala tadakkarun. Dua alif atau tiga alif. Afala tadakkarun. Silakan. Kalau dibaca demikian, maka ayat berikutnya juga dibaca dengan panjang yang sama. Yakfurun. Nah, ini sama. Yang tadakkarun. Kalau dua harokat, dua alif dibaca dua alif, satu alif dibaca satu alif, kalau tiga alif masing-masing juga dibaca akhir ayatnya tiga alif. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam tafsir Depak, sesungguhnya Tuhanmu, atau terjemahnya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Tuhanmu adalah, dialah Allah yang menciptakan langit. Ya, ayat ketiga ini dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, di atas singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ayat ini menjelaskan tentang, diantaranya menjelaskan tentang tahapan penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia adalah Rabb, Dia adalah Tuhan seluruh alam. Dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari, ya, dalam 6 hari. Sitati ayam, sita, 6 ayam dari yaum, jamaknya ayam, 6 hari. Jadi Dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, seperti hari-hari di dunia ini. Pendapat lain mengatakan bahwa tiap hari, tiap satu harinya sama dengan 1000 tahun dari hari-hari dunia. Selain itu Allah SWT bersemayam di atas arsy yang merupakan makhluk yang paling agung dan merupakan atap bagi seluruh makhluk. Firman-Nya dalam ayat ini, yudabbirul amr, ya, untuk mengatur segala urusan, maksudnya mengatur semua urusan makhluk. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi.
Ini terjemah surah Saba ayat 3. Allah Subhanahu wa taala tidak disibukkan oleh satu masalah dengan masalah yang lainnya. Tidak pula dikelirukan oleh masalah-masalah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak bosan dengan desakan orang-orang yang terus-menerus meminta. Ketika mengatur yang besar, tidak membuatnya lalai untuk mengatur yang kecil, yaitu mengenai gunung, lautan, tempat yang ramai, dan juga yang sunyi dari penghuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak dan tidak satupun makhluk bergerak atau makhluk bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Terjemah Quran Surat Hud ayat 6. Dan tidak ada sehelai dan pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Terjemah Surah Al-An'am ayat 59. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Ayat ini seperti sama maknanya dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, Quran Surat An-Najm ayat 26, dan Quran Surat Sabah ayat 23. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh." Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Apalah tatadzakkarun? Maksudnya, esakanlah, tautkanlah Allah dengan beribadah kepadanya saja. Tidak ada sekutu baginya. Apalah tatadzakkarun? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maksudnya, wahai orang-orang musyrik, dalam urusanmu, kamu beribadah pada Allah beserta sesembahan yang lainnya. Kamu jadikan perantara dan menyembah Allah. Patung-patunglah, gambar-gambar, dan lainnya jadikan perantara menyembah Allah. Padahal kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah SWT sendirilah Sang Pencipta. Sebagaimana firman-Nya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Terjemah Quran Surat Al-Zukhruf ayat 87. Jadi orang-orang kafir, siapapun ditanya, siapakah yang menciptakan? Maka mereka jawab Allah. Apapun agamanya, semuanya yakin yang menciptakan, maha pencipta itu adalah Allah. Jadi mereka tidak dikatakan ateis, ya, agama-agama itu, tetapi dikatakan musyrik karena mereka menyembah bersama sembahan-sembahan yang lain. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Quranul Azim jilid 7 terbit tahun 1421 Hijriah bertepatan 2000 Masehi halaman 333 sampai 334. Sebuah hadis Nabawi sebagai pengingat kita, motivasi dalam hidup kita. Dari Said bin Ishaq bin Ka'ab, ia berkata, tatkala ayat ini turun, ayat sesungguhnya Tuhan kamu, ayat ini, ayat yang saya bahas ini inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Tatkala ayat ini turun, sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, 6 masa. Quran Surat Yunus, surah ke-10 ayat 3. Satu kafilah besar bertemu dengan sekelompok orang dalam pandangan mereka. Kelompok itu berasal dari kalangan Arab. Lalu kafilah itu berkata kepada mereka, siapakah kamu? Kemudian mereka menjawab, kami adalah bangsa jin. Kami keluar dari Madinah karena dikeluarkan oleh ayat ini. Hadis diriwayatkan Ibnu Abu Hatim secara mauquf dalam kitab tafsir Ibnu Abi Hatim juz 6 nomor 10.207. Jadi luar biasa ayat ini. Setelah turun ayat ini, Yunus ayat 3 menyebabkan para jin tidak bisa lagi tinggal di Madinah. Madinah menjadi kota
yang aman dari gangguan setan, termasuk Dajjal di akhir zaman tidak akan bisa masuk ke Madinah. Dua kota suci, Makkah dan Madinah. Sebuah hadis lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, beliau bersabda, wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau menemuinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah pada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apapun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali, kecuali yang telah ditakdirkan Allah padamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya takdir telah ditetapkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Abu Usama Salim bin Idul Hilali dalam kitab Bahjatun Nazirina Syarhu Riyadhus Shalihin jilid 1 halaman 135-136. Sedikit membahas mu'jam di sini kata yudabbir dalam ayat ini dabbara. Nah, dubur syai' yaitu kebalikan dari al-qubul bagian depan. Kemudian kubul dan dubur dijadikan sebagai istilah bagi dua anggota badan yang khusus. Dubrun dan duburun jamaknya adalah adabar. Allah SWT berfirman, barang siapa mundur pada waktu itu, Al-Anfal ayat 16. Adabara artinya berpaling. Adapun kata at-tadbir artinya memikirkan di balik beberapa masalah. Allah SWT berfirman, dan malaikat yang mengatur urusan dunia, terjemah Quran Surat An-Nazi'at ayat 5, yaitu memikirkan malaikat yang diberi tugas mengatur urusan-urusan dunia. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Mufradatil Alfazil Quran, terbit 1531 Hijriah tahun 2010 Masehi halaman 125 dan 126. Akhirnya saya tutup dengan kembali membaca ayatnya di mana Allah Ta'ala berfirman surah Yunus surah ke-10 ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy seraya mengatur segala urusan. Tidak ada seorang pun memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an wa litiklan fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrum minallah wa fatun qarib wa bashiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.